Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, man huwal wali? Al-wali huwal mu'minut taqi. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, man huwal wali? Siapa itu wali? Wali adalah al-mu'min at-taqi, mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syarat seseorang dikatakan wali, yang pertama ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan wali kedudukannya bertingkat-tingkat. Mereka menyebutkan kedudukan atau tingkat wali menjadi atau terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sabiqun bil khairat. Itu golongan yang tertinggi. Golongan yang tertinggi sabiqun bil khairat. Kemudian yang kedua al-muqtasidun, orang yang pertengahan. Kalau sabiqun bil khairat, dia adalah seorang mukmin, seorang muslim yang bertakwa, semangat dalam mengerjakan kebaikan dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Semangat juga dalam mengerjakan perkara-perkara yang disunnahkan dan juga semangat dalam meninggalkan perkara yang makruhat. Mereka digolongkan sebagai sabiqun bil khairat. Golongan yang kedua muqtasidun. Wali yang kedua muqtasidun. Bagaimana mereka muqtasidun? Dikatakan muqtasidun dikarenakan mereka mengerjakan perkara-perkara yang diperintahkan, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Namun mereka tidak terlalu semangat dalam mengerjakan perkara-perkara yang mustahabbat dan tidak terlalu semangat di dalam meninggalkan perkara yang makruhat. Kemudian golongan yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama, termasuk juga wali, adalah al-zalim li nafsi. Al-zalim li nafsi, orang yang zalim terhadap dirinya. Bagaimana tersebut? Mereka adalah orang-orang yang pada diri mereka terdapat keimanan. Terdapat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di kala itu juga pada diri mereka terdapat kezaliman, terdapat kemaksiatan. Selama mereka memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka terjatuh pada suatu dosa selain dosa kesyirikan, mereka tetap dikatakan wali Allah Subhanahu wa taala walaupun tingkatannya digolongkan tingkatan yang ketiga. Demikian yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Furqan. Kitab Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan. Ini kitab yang paling bagus, ya. Di antara bukti bagusnya kitab tersebut disyarah oleh para ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Utsaimin, dan masih banyak para ulama yang lain yang mensyarah kitab tersebut. Antum kalau pengen tahu bagus atau tidaknya kitab tersebut, lihat siapa para ulama yang mengajarkan kitab tersebut, siapa yang mensyarahnya, bagaimana sikap para ulama dalam mengajarkan buku-buku tersebut. Apabila buku tersebut disyarah oleh para ulama, diajarkan oleh para ulama di madrasah-madrasah, di masjid-masjid, di daurah-daurah, itu tanda bahwasanya buku tersebut adalah buku yang bagus. Adapun kalau buku tersebut seandainya tidak dikenal di kalangan para ulama pengajarannya, tidak dikenal di kalangan para ulama bentuk syarah-syarah dari buku tersebut, ini menunjukkan buku tersebut buku yang tidak penting di kalangan para ulama. Nah, ini mau melihat bagus atau tidaknya buku tersebut. Dan diantara buku yang bagus, yang layak juga diajarkan, diambil faedahnya, buku yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, judulnya Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama waliyallahu wa salihul mu'minin. Sesungguhnya wali, innama waliyallahu wa salihul mu'minin. Sesungguhnya waliku adalah Allah Subhanahu wa taala wa salihul mu'minin. Maksudnya apa? Kekasihku, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang soleh dari kalangan kaum mukminin.
Kemudian Syekh rahimahullah taala menyebutkan yang berikutnya, bimadza yahkumul muslimun. Kaum muslimin, umat Islam, umat mukminin, dengan apa mereka berhukum di dalam urusan-urusan perkara-perkara duniawiyah mereka, demikian juga dalam urusan perkara akhirat. Mereka berhukum, mereka menetapkan aturan-aturan dalam kehidupan mereka dengan apa? Kata beliau, yahkumul muslimuna bil Qur'ani wal haditsis sahih. Kaum muslimun dalam urusan agama ataupun dalam urusan duniawiyah, mereka senantiasa berhukum dengan Al-Qur'anul Karim dan berhukum dengan hadis yang sahih. Itulah sumber hukum yang dipegang oleh kaum muslimun, yang dipegang oleh umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa Al-Qur'anul Karim, kalamullah, dan berupa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hendaknya engkau ya Muhammad memberikan hukum di tengah-tengah mereka bima anzalallah, dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW ada dua. Yang pertama Al-Qur'anul Karim. Itu tidak diragukan lagi bahwasanya Al-Qur'anul Karim merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang kedua yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Rasul alaihi salatu wassalam, innama utitul Qur'an wa mislahu ma'hu. Aku diberi Al-Qur'an wa mislahu ma'hu, dan yang semisalnya ma'hu, bersama Al-Qur'an. Kata para ulama, yang semisal Al-Qur'an yang diberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Perkara yang sudah disepakati oleh para ulama, apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada bab tablighur risalah, semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad berucap dari hawa nafsu, melainkan yang dia ucapkan adalah wahyu yang diturunkan kepada beliau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengatakan, alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadik. Engkau ya Allah adalah alimul ghaibi wasyahadah, zat yang maha mengetahui perkara yang gaib dan mengetahui perkara yang nampak. Anta tahkumu baina ibadik, engkau ya Allah yang akan memberikan hukum, yang menetapkan hukum, yang memutuskan hukum di tengah-tengah hamba-Mu. Kemudian Syekh menyebutkan bab yang berikutnya, al-amal bil Qur'ani wal hadis. Setelah kita tahu bahwasannya sumber hukum dalam agama Islam adalah Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, adapun ijma', adapun qiyas, semuanya dikatakan ijma' yang sahih apabila ijma' yang tidak menyelisih Al-Quran dan hadis. Demikian juga qiyas yang sahih apabila qiyas tersebut yang bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang sahih. Apabila ada ijma', apabila ada qiyas namun ternyata menyelisih nas yang sahih, menyelisih dalil yang shar'i, maka ijma' dan qiyas tersebut tidak dianggap oleh para ulama. Beliau mengatakan pengamalan terhadap Al-Quran dan hadis. Limaza anzalallahu al-Quran? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran? Apa tujuannya Al-Quranul Karim diturunkan kepada umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan anzalallahu al-Qur'ana lil 'amali bihi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk diamalkan. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah ya Muhammad apa yang diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ikuti. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan ikuti wali-wali dari selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan diturunkan Al-Qur'anul Karim. Para ulama menyebutkan seperti Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah Muqaddimah Usul Tafsir Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan Al-Quran diturunkan dikarenakan 3 perkara. Yang pertama, at-ta'abbud bitilawatihi, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca Al-Quran tersebut. Yang kedua, at-tadabbur lima'anihi, yang kedua dalam rangka untuk mentadabburi makna dari Al-Quran tersebut. Dan yang ketiga, tujuan terpenting diturunkannya Al-Quranul Karim al-amalu bihi, untuk diamalkan. Jadi ketika seseorang menghafal, belajar Al-Quranul Karim, bukan sekedar levelnya cuman qiraah, bukan sekedar ingin bisa ditampilkan ketika musabaqatul Quran, namun tujuan dari dihafalkannya Al-Quranul Karim adalah untuk diamalkan. Sehingga tatkala seseorang kalau cuma sekedar pandai baca Al-Quran, pandai qiraahnya, pandai tajwidnya, namun tidak ada amal pada dia, justru Al-Quran tersebut, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wal Qur'anu hujjatun alaika, Al-Quran itu bisa menjadi penghantam, bisa menjadi penggugat dirimu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau mengatakan, iqra'ul Qur'an wa'malu bihi wa la ta'kulu bihi wa la tastakthiru bihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran tersebut, wa'malu bihi, terus amalkan, wala ta'kulu bihi, jangan kalian mencari makan dengan Al-Quran tersebut, ya. Wala tastakthiru bihi, dan jangan kalian memperbanyak harta, memperkaya diri dengan Al-Quran, ya. Itu tidak boleh. Tujuan Al-Quran dipelajari untuk diamalkan, bukan untuk sekedar pajangan di dinding, bukan sekedar untuk pandai-pandaian, bukan sekedar untuk cari pekerjaan, menghafal Al-Quran 30 juz supaya jadi imam masjid besar, mendapat gaji bulanan yang besar, atau belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran supaya jadi polisi, supaya jadi tentara. Lah, ini tujuannya tidak benar, terancam dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, wala ta'kulu bihi. Oleh karenanya kami nasihatkan kepada antum semua, thalabul ilm, jangan tujuan dan niatnya antum ketika belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran dengan niatan tendensi perkara duniawi, untuk cari pekerjaan. Kayaknya kalau jadi pengajar tahfidzul Quran itu gajinya lebih mapan dibandingkan jadi seorang dokter. Nanti bisa ikut lomba sana, menang, itu dapat fee-nya sekian. Kalau antum kepikiran seperti itu, fannaru aula bikum, maka neraka lebih layak tempat antum. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, awwalu man tusa'ar bihimun nar tsalas, kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang pertama kali dinyalakan neraka untuk mereka itu ada 3. Di antara rajulun qara al-Qur'an, ya, wa ta'allamahu wa 'allamahu, orang yang baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan ngajarkan Al-Quran. Dulunya santri, terus jadi guru tahfidz, kemudian jadi pendai, pendakwah. Ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia diseret ke neraka, fa umira bihi wa suhiba ilan nar. Apa yang menyebabkan? Dikarenakan tujuannya liqal qari'un li kitabillah. Tujuannya cuma sekedar untuk mendapatkan gelar sebagai gelar al-hafiz atau gelar al-qari, ya. Kemudian, ma hukmul amali bil hadis sahih? Apa hukum beramal dengan hadis yang sahih? Beliau mengatakan al-amalu bil hadis sahih wajibun. Mengamalkan hadis yang sahih hukumnya wajib. Pernyataan beliau menyebutkan beramal dengan hadis yang sahih adalah wajib, perlu ditinjau ulang. Ya, perlu ditinjau ulang. Fi nazar. Mengamalkan hadis yang sahih adalah qad yakunu wajiban wa qad yakunu mustahabban. Terkadang wajib, terkadang mustahab. Hakadha istafatna min daras Syarah al-Baiquniyah, ya, dari syarahnya Syekh Abi Malik Ar-Rayashi hafizahullah ta'ala. Mengamalkan hadis yang sahih itu hukumnya dirinci, terkadang wajib kalau
muqtadanya al-wujub. Terkadang mengamalkan hadis yang sahih hukumnya mustahab, kalau muqtadanya al-istihbab. Difahami? Nah, itu tadi. Tergantung konteksnya tadi. Kalau dia perintah wajib, kalaupun irsyad ternyata dia hukumnya sunnah. Ya. Nah, kemudian dalam mengamalkan hadis yang sahih, baik hadis tersebut mutawatir ataupun ahad, ya. Apabila hadis tersebut sahih, maka yaqtadil amal, ya. Wa yaqtadil yaqin. Berbeda dengan sebagian orang, mereka mengatakan hadis tersebut kalau mutawatir maka mengandung konsekuensi al-yaqin wal amal. Adapun kalau hadisnya ahad, maka hadis tersebut dikatakan walaupun sahih dikatakan dhanniyud dilalah. Ya. Dhanniyud dilalah, ada keraguan pada kandungan pengamalannya. Oleh karenanya sebagian mereka terkadang menolak hadis-hadis atau tidak mengamalkan hadis-hadis yang ahad pada bab akidah. Kenapa? Dikarenakan keyakinan mereka yang menyimpang, bahwasanya mereka menganggap hadis-hadis yang ahad kalaupun sahih tidak perlu diamalkan dikarenakan masih mengandung makna dzon. Ini pemikiran menyimpang, ini pemikiran Mu'tazilah. Ya. Liqaulihi subhanahu wa ta'ala. Kenapa hadis tersebut perlu diamalkan berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul untuk kalian ambil, apa yang dilarang oleh beliau tinggalkan. Apapun yang diperintahkan oleh Rasul pasti ada maslahat bagi Islam, bagi diri kita dan bagi kaum muslimin secara umum. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, sekecil apapun, kalau Rasul melarang, pasti perkara tersebut ada madarat. Ada madarat. Imma madarrah khalisah wa imma madarrah rajihah. Itu kaidah. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Rasul, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti banyak maslahat. Segala sesuatu yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam pasti banyak madarat secara murni ataupun secara dominan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin yang terbimbing. Tamassaku biha, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah tersebut. Sunnah siapa? Sunnah Nabi alaihi salatu wasalam dan juga sunnah al-khulafa'ir rasyidin. Kenapa kita harus berpegang teguh dengan sunnah al-khulafa'ir rasyidin? Dikarenakan yang demikian itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya mereka amanu, mau beriman, bimisli ma amantum bihi, seperti apa yang kalian wahai para sahabat beriman dengannya, faqad ihtadaw, pasti mereka mendapatkan hidayah. Kata para ulama, min asbabil hidayah ittiba manhajis sahabah, termasuk sebab hidayah ngikuti manhajnya para sahabat. Ayat yang sering kita baca, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Pada ayat wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, siapa yang membangkang terhadap Rasul dan mengikuti selainnya jalan kaum mukminin, kata para ulama, mukminin yang dimaksud di situ adalah para sahabat. Siapa yang menentang Rasul dan mengikuti sejalan selain jalannya para sahabat, maka itu merupakan tanda penyimpangan.
Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan ya, berkaitan dengan ayat tersebut di dalam al-usul min ilmul usul ya, merupakan dalil akan hujjatul ijma, dikarenakan para sahabat itu adalah orang yang layak diikuti dan ijma mereka sangat layak diamalkan. Kenapa Rasul alaihi salatu wassalam memfokuskan pada sunnah al-khulafa'ur rasyidin? Kita berpegang teguh dengan sunnah al-khulafa'ur rasyidin. Ya ikhwan, dikarenakan al-khulafa'ur rasyidin mereka adalah khalifah yang memimpin pada masa nubuwah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan khilafatun nubuwah ba'di salasuna sanah. Khilafah kenabian setelahku nanti berlangsung selama 30 tahun. Maknanya setelah wafatnya Rasul alaihi salatu wasallam, khilafah yang ada tersebut masih dianggap sebagai khilafah kenabian. Totalnya 30 tahun. Dimulai dari zaman Abu Bakar As-Siddiq sampai zamannya Ali bin Abi Thalib kurang 4 bulan. Kemudian kata para ulama digenapkan 4 bulan tersebut dengan khilafahnya Al-Hasan ibnu Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itulah disebut dengan khilafah an-nubuwah. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam menegaskan untuk mengikuti sunnah mereka. Merupakan kesepakatan para ulama, apa yang dilakukan dan diijtihadkan oleh 4 khulafa'ur rasyidin tersebut merupakan sesuatu yang sunnah, digolongkan sebagai sunnah al-khulafa'ur rasyidin, dan tidak ada seorang pun dari kalangan al-khulafa'ur rasyidin mereka yang melakukan kebid'ahan. Barang siapa yang menyatakan bahwasannya adzanul awal fi ahdi Utsman ibni Affan bid'atun faqad dhalla wa adallah. Siapa yang memponis azan pertama yang dilakukan berdasarkan ijtihadnya Utsman ibnu Affan, dan beliau termasuk al-khulafa ar-rasyidin. Siapa yang mengatakan azan pertama pada hari Jumat yang dilakukan Utsman bin Affan adalah bid'ah, atau dia mengatakan awal bid'atin, atau dia mengatakan ummul bid'ah, induk bid'ah adalah azanul awal atau azanu Utsman, faqad dhalla wa adallah. Orang tersebut sesat dan menyesatkan. Kemudian beliau mengatakan, hal nastaghni bil Qur'ani 'anil hadis? Apakah kita mencukupkan Al-Qur'an saja daripada hadis? Maksudnya apakah kita cuman merasa puas hanya mengikuti Al-Quran, bersandarkan Al-Quran, tidak butuh kepada hadis? Apakah seperti itu dalam beragama? Jawabannya la nastaghni bil Qur'ani 'anil hadis. Kita tidak bisa merasa cukup berpegang dengan Al-Quran saja sehingga tidak butuh dengan hadis. Pemahaman yang mencukupkan dengan Al-Quran, mereka para ulama menyebutnya Qur'aniyun, yaitu kelompok-kelompok yang cuma mau beramal dengan Al-Quran. Apa yang datang dalam Al-Quran mereka ambil, apapun yang datang dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, saghiruhu wa kabiruhu, mereka tolak apabila tidak didapati di dalam Al-Quranul Karim. Ini pemahaman menyimpang, bahkan yu'addi ilal kufur, mengantarkan kepada kufuran. Aba am lam ya'bah, enggan atau tidak enggan, mereka pemahaman tersebut mengantarkan kepada kekufuran. Para ulama seperti Makhul Asy-Syami rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan as-sunnatu qadiyatun 'alal Qur'an walal aks. Sunnah itu adalah sesuatu yang menghukumi Al-Quran, yang menafsirkan Al-Quran. Oleh karenanya Al-Imam Ahmad dengan tegas menyatakan dalam risalah beliau Usul Sunnah, kata Imam Ahmad, as-sunnatu tufassirul Quran. Sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, hadis Nabi alaihi salatu wasalam, tufassirul Quran, menafsirkan Al-Quran.
Para ulama juga mengatakan Al-Quran muhtajun ila sunnah. Al-Quran itu butuh kepada sunnah, bukan sunnah butuh kepada Al-Quran. Kenapa? Dikarenakan Al-Quran itu ada sesuatu yang mujmal, butuh, mubayyan, dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ada sesuatu yang mutlak dalam Al-Quran, ditakyid dengan sesuatu yang ada dalam hadis Nabi SAW. Ada yang mujmal, ada yang global, semuanya dirinci dalam hadis Nabi SAW. Bahkan banyak perintah-perintah dalam Al-Quran, semuanya tidak dijelaskan secara detail, namun dijelaskan melalui hadis Nabi SAW. Salat dirincikan dalam Al-Quran, tidak ada rincian dalam Al-Quranul Karim. Zakat, berapa yang dikeluarkan, berapa nisabnya, berapa haulnya, tidak juga disebutkan rinci dalam Al-Quranul Karim. Haji, apakah disebutkan rinci dalam Al-Quran? Tidak disebutkan. Semuanya dirinci dalam hadis Nabi SAW. Makanya Al-Quran butuh kepada hadis Nabi SAW. Oleh karenanya seorang talibul ilmi dianjurkan setelah dia menghafal Al-Quran, dia juga menghafal hadis Nabi SAW. Kenapa? Dikarenakan dia butuh di dalam memahami Al-Quran tersebut melalui hadis Nabi SAW. Hadis Nabi SAW merupakan pentafsir dari Al-Quran. Ketika sebagian sahabat memahami ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan juga mendapatkan petunjuk. Keamanan tersebut didapatkan di akhirat, petunjuk tersebut didapatkan di dunia. Keamanan tersebut juga didapatkan di dunia, juga didapatkan di akhirat. Petunjuk tersebut didapatkan di dunia ataupun juga di akhirat. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsahu. Kalau begitu siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Kalau begitu tidak ada yang bisa mendapatkan keutamaan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka akan mendapatkan rasa aman dan petunjuk. Kata sahabat, kalau gitu tidak ada yang bisa dapat, karena tidak ada di antara kita ini yang tidak zalim terhadap dirinya. Lalu Rasul SAW menjelaskan, kata Nabi SAW, alam tasma' qawla rajulin salihin. Bukankah kalian, apakah kalian tidak mendengar ucapan seorang laki-laki yang saleh ketika dia mengatakan kepada anaknya, ya bunai la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya syirik la zulmun azim, merupakan kezaliman yang sangat besar. Antum lihat di sini ayat tersebut, walam yalbisu imanahum bidzulmin, maksud tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maksudnya tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan. Para sahabat tidak tahu makna zalim tersebut adalah syirik. Setelah kapan? Setelah mendapatkan penjelasan dari Nabi SAW. Ketika turun ayat qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, makan dan minumlah sampai nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam berupa waktu fajar. Seorang sahabat bernama Adi ibnu Hatim radhiyallahu anhu memahami ayat tersebut secara lafaz yang ada di benak beliau secara bahasa Arab, yang namanya benang hitam, benang putih, ya tali. Kata Adi bin Hatim, aku ambil iqal aswad, iqal abyad, ambil tali hitam, tali putih, ku letakkan di bawah bantal, kemudian aku makan sahur.
Kemudian aku terus makan sampai kulihat terus tali tersebut sampai nampak jelas. Kemudian dilaporkan kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Rasul mengatakan, inna wisadaka la'arid. Kalau begitu wahai Adi, bantalmu terlalu lebar. Maksud dari benang hitam, benang putih, benang hitam adalah fajar kadzib, benang putih adalah fajar shadiq. Maksudnya adalah cahaya fajar. Ini tafsir dari siapa? Dari Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya mereka para ulama menyebutkan di dalam menafsirkan Al-Quranul Karim ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama, berdasarkan Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Suatu ayat dari Al-Quran tersebut terkadang ditafsirkan dengan ayat yang lain. Seperti contoh pada firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Terus siapa orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut? Antum berdoa, ya Allah berikan petunjuk kepada kami. Ya. As-siratal mustaqim. Siratal mustaqim tersebut adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Namun siapa orang-orang yang diberi nikmat tersebut? Ternyata dijelaskan dalam surat yang lain. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ternyata maksud dari siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang kau beri nikmat adalah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Itu makna siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian tafsir Al-Quran dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak contohnya, banyak sekali. Litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, supaya engkau ya Muhammad menjelaskan kepada umat manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Maknanya supaya engkau ya Muhammad menafsirkan kepada umat manusia apa yang diturunkan kepada mereka berupa Al-Quran. Yang ketiga, para ulama menyebutkan tafsir yang benar adalah setelah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, kemudian tafsir Al-Quran dengan tafsir sahabi. Al-Quran ditafsirkan dengan tafsir sahabat. Makanya dikenal tafsir sahabat, tafsir bil ma'thur, seperti tafsirnya Ibnu Abbas, tafsirnya Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat yang lain yang menafsirkan Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian yang keempat, barulah tafsir Al-Quran ditafsirkan dengan kalamut tabi'in atau ditafsirkan dengan bahasa Arab. Ya. Dengan bahasa Arab. Secara bahasa. Itulah urutan-urutan yang disebutkan oleh para ulama di dalam menafsirkan Al-Quran. Sehingga Al-Quran sangat butuh kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau az-dzikra. Mana az-dzikra di situ? Adalah Al-Quran. Kami telah menurunkan kepada engkau ya Muhammad Al-Quran litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, supaya engkau jelaskan Al-Quran tersebut kepada mereka. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kemudian engkau jelaskan Muhammad, jelaskan kepada mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam muqaddimah usul tafsir, penjelasan Nabi alaihi salatu wassalam, bayanun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Quran itu ada dua macam. Yang pertama, bayan bil qaul,
Nabi SAW menjelaskan makna Al-Quran tersebut bil qaul, secara qaul, secara lisan. Ini makna ayat ini begini, ini makna ayat ini begini. Yang kedua, penjelasan Nabi SAW terhadap Al-Quran tersebut bil fi'il au bit takrir, dengan fi'il atau dengan takrir dari apa yang difahami oleh para sahabat dan tidak diingkari oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ala wa inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah sesungguhnya aku diberi Al-Qur'an dan yang semisalnya ma'ahu, ada yang bersama Al-Qur'an. Apa sesuatu yang semisalnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad seperti Al-Quran itu? Para ulama mengatakan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Hal nuqaddimu qawlan ala qawlillahi wa rasulihi. Apakah boleh bagi kita mendahulukan suatu ucapan, suatu perkataan di atas qaulullah, di atas qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bolehkah kita lebih mendahulukan ucapan seseorang, lebih mendahulukan pendapat seseorang dibandingkan Al-Quranul Karim, dibandingkan sabda Rasul alaihi salatu wassalam? Boleh ataukah tidak? Tidak diperbolehkan. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, la nuqaddimu qawlan ala qawlillahi wa rasulihi. Tidak diperbolehkan kita mendahulukan pendapat seseorang, perkataan seseorang, ra'yu seseorang, pemikiran seseorang di atas keterangan Allah, di atas keterangan Rasul alaihi salatu wassalam. Siapapun orangnya, bagaimanapun tinggi ilmunya dan luasnya pemahaman dia, namun kalau pendapat tersebut menyelisih Al-Quran, menyelisih hadis Nabi alaihi salatu wassalam, perlu ditolak. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau pernah mengatakan, man istabanat lahu sunnatur Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu ayyada'a liqauli ahadin minan nas. Barang siapa yang sudah tampak bagi dia jelas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dan tidak diperbolehkan bagi dia untuk meninggalkan sunnah tersebut dikarenakan pendapat salah seorang dari pendapat para imam. Ketika ada seseorang datang di hadapan Abdullah ibnu Mas'ud menyebutkan tentang manasik, tentang berbagai macam nusuk, lalu dijelaskan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tiba-tiba orang tersebut menyangkal, membantah dengan mengatakan, akan tetapi Abu Bakar dan Umar melakukan seperti ini dan begini. Lalu Abdullah bin Mas'ud menghardik orang tersebut dengan mengatakan, urahum sayahlikun, aku mengira, aku menduga mereka akan binasa. Apa sebabnya? Aqul qaulu Rasulillah sallallahu, atau aqul qala Rasulullah sallallahu, wa taqulun qala Abu Bakar. Aku mengatakan Rasul berkata begini, kalian bantah dengan pernyataan Abu Bakar dan Umar berpendapat seperti ini. Antum lihat siapa Abu Bakar dan Umar? Orang yang tidak diragukan lagi kedudukannya. Afdalun nas, kata para ulama, ba'dal anbiya Abu Bakrin, thumma Umar, kemudian Umar. Itu dengan kesepakatan para ulama. Kalau selevelnya Abu Bakar dan Umar, ya, selevelnya Abu Bakar dan Umar, tidak boleh pendapat beliau dibenturkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Terlebih lagi pendapat orang yang datang belakangan. Terlebih lagi orang yang mutaakhirin, muasirin,
Mau dia disebut syekh, mau dia disebut ustadz, mau dia disebut kiai, maka pendapat mereka apabila bertolak belakang dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, bertolak belakang dengan Al-Quranul Karim, maka tidak bisa diterima. Liqaulihi sallallahu alaihi liqaulihi subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengedepankan, lancang, maju di hadapan Allah dan Rasulnya. Maksudnya janganlah kalian mendahulukan pendapat di atas pendapat Allah dan Rasulnya. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Dan juga Rasul pernah mengatakan tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Ya. Tidak bisa antum ikuti pendapat siapapun pendapatnya, orangnya bagaimanapun kedudukannya, mau pintar bagaimanapun, mau tinggi apapun pendidikannya, kalau pendapat tersebut bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadits Nabi alaihi salatu wasallam, tidak boleh antum pilih-pilih. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan juga seorang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, terus mereka apa? Ayyakuna lahumul khiyarah, mereka masih pilih-pilih cari pendapat yang lain. Itu tidak pantas, kata Allah SWT. Bukan sifatnya mukmin dan kaum mukminah. Terus apa sikap kita? Sikap seorang mukmin, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman. Sikap yang tepat seorang mukmin, apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan ditetapkan oleh Rasul, sikap mereka wa yusallimu tasliman, plong dada mereka, pasrah, tidak mendapati rasa berat sedikit pun. Itu adalah mukmin yang hakiki, mukmin yang A1 asli, bukan kawi, ya. Kemudian wa qaul Ibnu Abbas, dan juga ucapan Abdullah bin Abbas. Afwan, ucapan Abdullah bin Abbas, bukan Ibnu Mas'ud, ya. Tadi anak keliru menyebutkan Ibnu Mas'ud. Ibnu Abbas mengatakan, akhsha an tunazzala alaikum hijaratun minas sama aqul lakum qala Rasulullah SAW wa taqulun qala Abu Bakar dan Umar. Ya. Ini yang tepat yang Anda sebutkan tadi. Urahum sayahlikun atau urahum sayahlikun atau urakum satahlikun, lebih kurang maknanya seperti itu. Adapun maknanya akhsha an tunazzala alaikum hijaratun minas sama, ya, ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala di dalam kitab Tauhid, ya. Namun dengan lafaz seperti ini tidak didapati secara musnadah, namun didapati di sebagian kutub-kutub Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebagian masyayikh kita, para ulama kita di zaman sekarang, mereka mengatakan, ya, barangkali Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab menukil berdasarkan hafalan yang beliau baca dari kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun dengan lafaz seperti ini secara musnad tidak ada riwayat dari Ibnu Abbas. Yang ada itu urahum sayahlikun, ya, aku berpendapat, aku mengira kalian akan atau mereka akan binasa. Bukan dengan bahasa akhsha an tunazzala alaikum hijaratun minas sama. Bimaza naf'alu idza ikhtalafna? Apa yang harus kita lakukan tatkala kita berselisih? Ketika terjadi perselisihan di tengah-tengah umat, apa yang harus dilakukan? Ya. Kita ini hidup di akhir zaman. Di akhir zaman ini perselisihan, perbedaan pasti semakin banyak, semakin besar. Nabi alaihi salatu wasallam yang mengatakan seperti itu.
Beliau pernah mengatakan, "Sataftariqu hadhil umma ala 73 firqatan." Umat ini akan terpecah menjadi 73 kelompok. Maksudnya apa? Umat Islam ini tadi akan terpecah menjadi 73 kelompok, 73 golongan. Ini saja sudah informasi dari Nabi. Para ulama mengatakan 73 tadi adalah usul, inti dari kelompok tersebut. Sebenarnya masing-masing kelompok itu punya furu, punya cabang. Sehingga lebih dari 73. Al-ikhtilaf mawjud fi hadhil ummah. Perbedaan itu ada di tengah-tengah umat ini tadi. Nabi alaihi salatu wasallam juga pernah mengatakan, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Siapa yang hidup nanti setelah masaku, setelah generasiku, yaitu generasi para sahabat, setelah generasi Nabi alaihi salatu wassalam, maka mereka akan mendapati sekian banyak perbedaan-perbedaan di dalam memahami agama ini tadi. Perbedaan-perbedaan tersebut mencakup dalam permasalahan usuluddin, dalam permasalahan pokok-pokok akidah. Dan juga perbedaan tersebut terjadi maujud fi furu, pada permasalahan-permasalahan furu, atau yang dikenal dengan permasalahan-permasalahan ahkam, atau dengan istilah lain dalam permasalahan fikih. Dan itulah yang nyata kita saksikan. Perbedaan di tengah-tengah umat Islam ini ada yang berkaitan dengan usul ad-din, pokok-pokok agama, yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan prinsip dalam agama Islam. Banyak, jawabannya banyak. Ada. Berapa jumlahnya? Tidak terhitung. Sehingga muncul dalam agama Islam ini tadi pemahaman-pemahaman yang nyeleneh. Mereka para ulama menyebutkan seperti Rafidah, seperti Sufiyah, seperti Jahmiyah, seperti Khawarij, seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan yang lainnya. Itu dari dahulu kala. Belum lagi pemahaman-pemahaman yang muncul belakangan. Yang muncul belakangan ini, ya, hadis wala haraj. Silakan antum sebutkan, saking banyaknya tak bisa dihitung juga. Ya. Mulai dari jamaah Ikhwanul Muslimin, jamaah kaza wa kaza, sekian banyak kelompok yang ada. Itu yang sudah berbeda. Yang furu juga terjadi perbedaan sejak dahulu kala. Mulai dari masa tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai fi zamanina hadza, ya, ila zamanina hadza, sampai di zaman kita sekarang, dalam permasalahan agama, dalam permasalahan ahkam, la takadu tajid al-ittifaq fi asrin minal usul. Hampir-hampir antum tidak akan mendapati adanya ittifaq. Hampir antum tidak akan dapati adanya ijma pada setiap masa. Ya, selalu ada perselisihan dalam masalah ahkam. Ya. Nah, terus ketika kita mendapati adanya perselisihan tersebut, apa yang harus kita lakukan? Ya. Bagaimana sikap yang benar? Kata Syekh Muhammad Jamil Zainu, sikap yang benar ketika mendapati banyaknya perselisihan tersebut, na'udu ilal kitabi wa sunnati sahihah, yaitu kita kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah yang sahihah.
Itulah yang harus dan wajib serta dijalani oleh kaum muslimin ketika mereka mendapati adanya perbedaan di tengah-tengah umat, baik dari kalangan awam ataupun dari kalangan tulabul ilm atau bahkan dari kalangan para duat. Maka selayaknya mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ketika menyikapi adanya perbedaan tersebut. Bukan dikembalikan kepada tokoh-tokoh mereka, dikembalikan kepada prinsip-prinsip masyarakat atau dikembalikan kepada adat istiadat, bukan. Tapi dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Kenapa kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahihah? Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, jika kalian terjadi perselisihan, terjadi tanazu', terjadi perbedaan pendapat, terjadi hal-hal yang tidak ada kesepakatan, maka solusinya faruddu ilallahi war Rasul, kembalikanlah oleh kalian perselisihan tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih fi syai'in. Nakiratun, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam risalah beliau Qawaidul Hisan fi ulumit tafsir, beliau menyebutkan an-nakiratu fi siyaqi asy-syarti tufidul umum. Lafaz nakirah pada konteks syarat di situ menggunakan in syartiyah. Jika kalian berselisih fi syai'in, itu umum. Apapun bentuk perselisihannya, mau perkara duniawiyah, mau perkara ukhrawiyah, mau perkara besar ataupun kecil, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian memang betul-betul orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya ikhwan, kalau kembali kepada Allah, ya, itu maknanya kembali kepada Al-Quran. Dikarenakan Al-Quran sudah lengkap. Namun apa makna kembali kepada Rasul? Sedangkan Rasul sudah wafat, sudah mati. Kalau di zaman dulu ketika terjadi perselisihan di kalangan para sahabat, mereka tanya ke Rasul. Rasul yang memutuskan, Rasul yang menjelaskan. Namun ketika Rasul sudah wafat, enggak mungkin kita kembali kepada Rasul maknanya. Datangi kuburan Rasul, bertanya kepada Rasul, enggak mungkin. Terus lantas apa makna kembali kepada Rasul tersebut? Dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, makna kembali kepada Rasul tersebut adalah kembali kepada hadis-hadis Nabi SAW. Demikian yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Beliau menyebutkan makna kembali kepada Allah adalah kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Rasul, kembali kepada sunnah Rasul alaihi salatu wasalam ba'da wafatihi. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kalau orang mengembalikan permasalahan mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya, kata Allah Subhanahu wa taala, itu khairun, jauh lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan akan bagus hasilnya. Ta'wilan ay akibatan, akibatnya. Maknanya kalau kalian berselisih terus kalian balikkan kepada Rasul, ya, maka
sesuatu yang akan kalian dapatkan jauh lebih baik, lebih sukses, dan hasilnya memuaskan. Namun ya ikhwah, ya tulabal ilm, hanya orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mau mengembalikan ikhtilafnya mereka kepada Allah dan Rasulnya. Tidak setiap orang, tidak setiap muslim, bahkan tidak setiap tulabul ilm, bahkan tidak setiap duat mengembalikan perbedaan mereka kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ketika suatu perbedaan pandangan, ketika terjadi perselisihan, baik perkara duniawiyah, perkara hududun nafsi, perkara perasaan-perasaan jiwa biasa, ya, ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan ad-din, agama, tidak dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, maka yang didapatkan akan timbul kepada kerusakan. Ini tanbih untuk kita semua. Tidaklah terjadi pecah, ribut, keles dalam suatu lembaga dakwah, dalam suatu yayasan dakwah, dalam suatu pondok pesantren, melainkan sebabnya dikarenakan di tengah-tengah para pengampu, para pengajar tidak mau mengembalikan permasalahan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau seandainya mereka mau mengembalikan perpecahan, perbedaan, perselisihan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah, maka Allah sudah menjamin dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu jauh lebih baik dan paling bagus nanti hasilnya. Itu kuncinya. Tapi terkadang teori cuman sekedar teori, istilah cuman sekedar istilah, praktek pengamalan tidak setiap orang bisa mengamalkannya. Nas'alullah salam wal afiyah wa yuwaffiqana wa iyyakum ila al-kitab wa sunnah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha. Rasul mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Al-Irbad ibni Sariyah, kata Al-Irbad ibnu Sariyah, wa'adhana Rasulullah SAW mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Pernah suatu hari Rasul alaihi salatu wassalam memberikan nasihat, memberikan wasiat kepada kami dengan wasiat, dengan nasihat yang sangat mengena sehingga membuat hati kami bergetar dan membuat air mata kami berlinang. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Lalu kami katakan, ya Rasulullah, nampaknya ini nasihat seakan-akan nasihat orang yang akan berpisah meninggalkan kami. Fausina, lalu berikanlah kalau begitu nasihat wasiat kepada kami ya Rasulullah. Rasul suatu hari setelah sholat subuh memberikan wasiat kepada para sahabat. Wasiat tersebut membuat hati para sahabat bergetar, membuat air mata mereka berlinang, hati terenyuh, dikarenakan nasihat tersebut sangat mengena, sangat menyentuh hati mereka. Sampai-sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini nampaknya nasihat wasiat orang yang akan berpisah meninggalkan kami. Berikan wasiat kepada kami, nasihat yang bisa kami pegangi, kami jadikan jalan hidup, kami jadikan dustur, patokan dalam hidup kami. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, usikum bi taqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu nasihat pertama. As-sam'u wa ta'ah liman ta'ammaru alaikum wa in kana 'abdun habasyiyun. Yang kedua, mendengar dan taat terhadap pemimpin meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habasyi, budak dari Ethiopia, yang disebutkan dalam sebagian riwayat ka'anna ra'sahu zabibah, seakan-akan kepalanya itu ibarat kismis, anggur kering, rambutnya keriting, kulit hitam legam. Dan di antara nasihat Rasul alaihi salatu wasallam, beliau mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup nanti ba'di setelah generasiku, dia pasti akan melihat banyaknya perbedaan, banyaknya perselisihan di tengah-tengah umat. Ya. Antum yang hidup generasinya setelah generasi Rasul telah membuktikan dan melihat nyata, ternyata perselisihan di tengah-tengah umat ini sangat banyak. Terus apa yang harus kita jalani dan sikapi ketika melihat terjadi banyak perselisihan dan perbedaan di tengah-tengah umat? Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan dengan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Nah, disebutkan kenapa kita harus berpegang teguh dengan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Jawabannya, li'annahum mahdiyun. Dikarenakan mereka terbimbing, mereka mendapatkan petunjuk. Ya. Rasul mewasiatkan, tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan sunnah tersebut. Kemudian, kaifa nuhibbullaha wa rasulah, bagaimana cara kita mencintai Allah dan Rasulnya? Antum mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasul, bagaimana caranya? Kata beliau, nuhibbuhuma biqa'atihima wattiba'i awamirihima. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara kita mentaatinya dan mengikuti perintahnya. Kita cinta kepada Rasul, taati Rasul, ikuti perintahnya, tinggalkan larangan. Itu namanya cinta. Ya. Innal muhib liman yuhib mutiya. Sesungguhnya orang yang cinta terhadap orang yang innal muhib liman yuhab mutiya. Sesungguhnya orang yang cinta terhadap yang dia cintai pasti akan ditaati oleh dia. Ya. Kata seorang penyair, kaifa ta'sil ila wa anta tuz'amu hubbahu. Kok bisa engkau bermaksiat kepada Allah dalam keadaan engkau mengklaim engkau cinta kepada Allah? Orang kalau ngaku cinta kepada Allah, maka konsekuensinya dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan orang yang cinta terhadap sesuatu, dia akan taat kepada sesuatu tadi. Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad, kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Cinta kepada Allah, ikuti Rasul. Kalau kalian ikuti Rasul, balasannya yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cinta kepada kalian, maka Allah akan mengampuni dosa kalian. Kata para ulama, ittiba'ur rasul, mengikuti Rasul, ya, min asbab mahabbatillah wa min asbabil ghufran. Cinta kepada Rasul, taat kepada Rasul merupakan sebab
mendapatkan kecintaan kepada Allah dan juga sebab mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya taati Rasul. Ya. Antum lihat ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul in kuntum tuhibbunallah. Ya. Menggunakan asyartiyah, in syartiyah. Jawab syaratnya apa? Fattabi'uni, ikuti aku. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Kalau kalian ikut kepada aku, maka ada balasannya. Ada jaza. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nabi mengatakan, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai dibandingkan bapaknya dia, dibandingkan anaknya dia, dibandingkan seluruh umat manusia. Seseorang tidak dikatakan beriman sampai dia menjadikan Rasul lebih dia cintai dibandingkan seluruh umat manusia. Mau dia bapaknya sendiri, mau emaknya sendiri, mau adiknya sendiri, mau dia gurunya dia, mau siapapun. Ya. Kecintaan yang dimaksud di sini adalah kecintaan yang bersifatnya ketaatan. Maka dia harus lebih cinta dalam mentaati Rasul dibandingkan orang-orang tersebut. Bukan kecintaan yang berkaitan tabi'iyah. Ya ikhwan, bukan kecintaan yang berkaitan apa? Tabi'iyah, tabiat. Itu faedah yang disebutkan oleh Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ya, disampaikan beliau di daras malam hari. Beliau menyebutkan hadis yang seperti ini, yang dimaksud adalah kecintaan secara ketaatan, bukan kecintaan secara tabiat. Karena memungkinkan secara tabiat seorang yang lapar dia lebih cinta terhadap makanan tadi dibandingkan cinta dia terhadap Rasulullah SAW. Ya, itu tadi. Itu secara tabiat. Kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, hal natrukul amal wa nattakilu 'alal qadar. Apakah kita meninggalkan beramal dan kita bersandar saja dengan takdir? Tidak perlulah beramal, kita ikut saja dengan takdir. Kalau takdir masuk surga, ya masuk surga. Kalau takdir kaya, kaya. Kalau takdir miskin, miskin. Kalau takdirnya hafal Al-Quran pinter, ya pinter. Tak perlu ada upaya usaha. Apakah seperti itu? Boleh apa tidak? Ya ikhwan, kehidupan kita ini sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Sejak kita masih dalam perut ibu. Bahkan antum termasuk penduduk surga atau penduduk jannah itu sudah dituliskan. Ma minkum min ahadin illa qad kutiba lahu maq'aduhu minal jannah au maq'aduhu minan nar. Tidak ada seorang di antara kalian melainkan sudah dituliskan tempatnya di neraka atau tempatnya di surga, sudah tercatat. Nabi alaihi salatu wasallam juga yang mengatakan, wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun au sa'idun. Sudah tercatat semuanya ketika seseorang sejak janin. Apakah kita meninggalkan beramal? Kata beliau, la natruk al-amal. Kita tak boleh meninggalkan beramal. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang mau memberi, wattaqa, dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya surga. Orang yang mau sedekah, orang yang mau bertakwa, orang yang membenarkan adanya surga, kata Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil yusra.
maka kami mudahkan jalan dia menuju surga, dimudahkan menuju kebaikan tersebut, sehingga seseorang akan sampai kepada surga, akan sampai kepada kebaikan kalau dia menjalankan asbab al-khair. Sebagaimana seseorang akan bisa meraih hidayah kalau mereka menempuh asbabil hidayah, jalan-jalan hidayah. Kalau mau menempuh jalan-jalan hidayah, maka dia akan mendapatkan apa? Jalan-jalan hidayah tersebut. Hidayah itu tidak datang dengan sendirinya, tapi ditempuh, ada upaya. Nah, kalau antum ingin masuk surga, maka tempuh jalan-jalan yang bisa mencapai atau mengantarkan antum ke surga. Jangan tak mau beramal, pengen kaya ya kerja, pengen miskin males, pengen pinter yang hafal, belajar, hadir di majelis ilmu. Ya, difahami. Itu sebab setelahnya antum serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar. Ustaz. Ya. Sandar saja dengan takdir. Toh banyak juga yang belajar masih tidak jadi alim. Ya akhi, antum belajar bukan tujuannya untuk menjadi seorang alim. Tapi minimalnya antum telah menjalankan kewajiban. Menjadi seorang alim ataupun tidak, itu adalah hasil diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Ini yang ana luruskan. Antum belajar bukan untuk menjadi seorang alim, tapi antum belajar untuk memiliki ilmu. Jadi alim ataupun tidak, itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hasil. Dapat ilmu, alhamdulillah. Tidak dapat, berarti tidak dapat rezeki antum. Udah belajar Ustaz 25 tahun masih cak ini lah. Tidak apa-apa. Tak kati orang aku anak seorang alim, masih dipanggil akhi. Jangankan panggil Ustaz, jangan dipanggil ulama, syekh, Ustaz pun tak kati anak manggil. Itu namanya hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak ada takdir antum menjadi seorang alim. Tapi minimalnya antum punya ilmu. Terus apa bedanya alim dan berilmu? Ya, orang berilmu belum tentu jadi seorang alim. Istilah alim tersebut adalah orang yang memiliki ilmu yang banyak. Maka ada istilahnya alimun minal ulama. Ada orang tahu ini haram, halal, boleh, tidak boleh. Tahu dia, punya ilmu dia. Tapi dia bukan seorang alim. Mana dalil mulai alam, pokoknya tahu itu haram. Pernah dengar, pernah. Hafal, tidak hafal, pokok tapi ada dalilnya itu haram. Berarti dia punya ilmu. Ya. Apakah dia seorang alim? Bukan seorang alim. Yang alim dalam tanda kutip ya. Ya. Maksudnya alim yang ketika disebutkan diitlaqkan alim itu orang yang berilmu, seorang ulama. Ya. Yang penting belajar, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramallah kalian, maka sesungguhnya masing-masing kalian itu dimudahkan sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan atau ditetapkan untuk dia. Beramal loh. Kalau memang takdirnya antum menjadi seorang alim, biasanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ketika belajar tidak ngantuk, melek dia, ngehafal cepat, dijelaskan cepat, nangkap. Ini tanda-tanda alamatul khair. Ketika kalian ngantuk, tiduran, ngehafal bebel, ya, kalaupun sudah hafal cepat lupa, itu tanda-tanda mungkin Allah Subhanahu wa taala cuma sekedar memberitahu antum ilmu
tapi tidak menitipkan ilmu pada antum secara sempurna. Jadilah tahu ya tahu. Ya. Gimana mau jadi seorang alim kalau tidur? Ya. Tidur. Jelas ya? Nah, antum pengen dapat hasil sukses belajar itu tadi, ya jangan ngantuk. Ya. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, "I'malu, beramallah kalian, fakullun muyassarun lima khuliqalah." Setiap orang itu dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Adapun makna sunnah dan bid'ah, ad-du'a al-mustajab, hadil akidah, itu bab insyaallah akan kita jelaskan besok. Insyaallah besok hataman.